Semua itu Hotman Paris tahu apa yang kita laporkan sekarang. Nah, kalian bisa tanya sama dia, lu ngomong apa sih lo? Kok lu bisa dilaporkan? Nah, baru nanti dia ngejawab. So, gue cuma ngomong ini, apa pula segala macam. Nah, saya pikir itulah yang kita laporkan, ucapannya Hotman Paris yang tidak pada konteks hukum. Selamat siang rekan-rekan, terima kasih semua media perhatiannya. Hari ini kami datang ke kantor DPP Pradi Pusat. Dalam hal ini memasukkan pengaduan ke Komisi Pengawas Advokat ya, yang di belakang ini. Apa yang kami adukan adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris terhadap klien kami Hotma Sitompul. Ini semua kami lakukan adalah sudah melalui hari-hari panjang. Seperti mungkin rekan-rekan tahu, tanggal 31 Maret kami sudah sampaikan waktu itu di belakang rumahnya klien kami, saudara Hotma, bahwa peringatan-peringatan kepada saudara Hotman Paris untuk tidak mengeluarkan statement-statement yang memojokkan, yang menjelek-jelekkan, yang mengolok-olok, kemudian memprovokasi, mengekspos ini menjadi konsumsi publik. Itu yang menjadi keberatan kita, ya kan? Makanya ini adalah follow up daripada apa yang kami sampaikan pada waktu itu dengan Pak Muarakarta dan Pak Tommy, dan kami nggak main-main. Janji itu kami laksanakan bahwa hari ini kami masukin laporan. Kalau mengenai isinya sesuai sama kode etik, kami nggak boleh sampaikan terinci tentunya ya. Biar nanti Dewan Kehormatan yang menilai gitu ya kan, mana laporan-laporan kami yang nanti dianggap masuk atau masuk dalam kriteria pelanggaran kode etik yang dimaksud. Saya pikir itu dari saya. Silakan Pak Karta. Satu aja mungkin bocorannya apa, seputar apa? Laporan secara general Bang? Saya pikir nantilah ya. Satu aja satu. Jangan nanti gini, kita itu kan katanya taat kode etik. Jangan nanti kami dianggap ya melaporkan seseorang, mengadukan seorang melakukan pelanggaran kode etik, kaminya sendiri juga dianggap melakukan pelanggaran. Karena di dalam aturan kode etik ya itu nggak boleh gitu mengekspos kesalahan rekan sejawat ya kan dengan rinci menyebutkan. Tetapi kalau memang sekarang kami datang, kami nggak ada urusan dengan itu sebenarnya. Kalian tahu, kemudian kalian mengcover untuk kami bicara, karena memang hal ini sudah terangkat di permukaan, ya kami jelaskan. Tapi sekali lagi mohon maaf, mengenai pasal-pasal detail mengenai pelanggaran yang kami adukan, biarlah itu menjadi penilaian daripada Dewan Kehormatan yang nanti akan diawasi oleh Komisi Pengawas dari Pradi. Saya pikir itu. Berapa banyak Bang poin-poin yang dilaporkan? Jadi gini ya, apa yang disampaikan oleh rekan Partahi ya, semua itu Hotman Paris tahu apa yang kita laporkan sekarang. Nah, kalian bisa tanya sama dia, lu ngomong apa sih lo? Kok lu bisa dilaporkan? Nah, baru nanti dia ngejawab. So, gue cuma ngomong ini, apa pula segala macam. Nah, saya pikir itulah yang kita laporkan, ucapannya Hotman Paris yang tidak pada konteks hukum. Itu yang kita laporkan. Berarti yang paling fatal kesalahannya adalah dari segi ucapannya atau bagaimana sebagainya? Itulah yang diucapkan Hotman Paris. Tanya sama dia, lu ngomong apa lo? Kan gitu. Setiap kali bicara di media, itu semuanya sudah diucapkan. Yang kami maksud pelanggaran tadi sudah masuk gitu ya, di dalam apa yang diucapkan hampir setiap hari gitu ya kan. Bahkan sekarang seolah-olah diputarbalikkan bahwa kamilah, pihak kamilah ya, klien kami, Hotma, kemudian ada dari tim kami juga yang dituduh melakukan pelanggaran kode etik. Ini menarik, ini yang saya mesti sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dia mengatakan bahwa dialah yang sudah dituduh, katakanlah, dan kamilah yang melakukan pelanggaran kode etik dalam dua hal yang disampaikan terakhir. Satu dengan ucapan kata-kata banci. Kemudian dua katanya kata-kata tutup mulutmu. Kemudian ketiga katanya kambing, kan begitu ya. Saya harus jelaskan begini.
Yang disampaikan pertama kali ya, yang dikeberatan mengenai kambing. Klien kami, ya, Saudara Hotma Sitompul tidak pernah mengatakan Hotman Paris itu kambing, gitu. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu. Ya, klien kami mengatakan begini, bahwa kalau manusia itu yang dipegang mulutnya, kalau kambing itu dipegang itu ekornya, kan gitu. Itu kan arti kiasan, gitu ya. Saya beberapa kali sampaikan, jangan menabur angin, nanti Anda menuai badai. Itu punya arti yang dalam gitu. Artinya siapa yang cari gara-gara, jangan salahkan kalau ini berkembang kemana-mana. Seperti ini, dia mengucapkan yang salah menurut kami, nanti diuji nanti ya di persidangan. Ya ini sekarang badainya, laporan, ya silakan hadapin, ya kan. Berani melakukan pelanggaran, dugaan yang menurut kami, ya silakan juga menghadapi pengaduan dari kami, ya kan. Kemudian banci nggak pernah itu, ya. Pak Hotman nggak pernah mengatakan Hotman Paris banci, nggak. Kalau orang yang keluar-keluar segala macam itu seperti orang yang itu kata-kata banci tampil itu saya pikir semua kok udah biasa aja, hal-hal yang biasa segala macam, ya kan. Kalau mengenai masalah kata-kata itu kalau nggak salah keluar dari rekan saya Tommy Syokotang mengenai masalah tutup mulutmu Hotman gitu ya kan. Karena apa? Karena di dalam penyelesaian masalah ini tetap masih ada mediasi yang dilakukan dalam rangka upaya mempertemukan kedua pihak gitu. Nah, menurut kami bahwa terlalu jauh ya Hotman Paris ini mengekspos segala macam, sehingga memang yang tadi saya katakan waktu itu tadinya udah mau dekat ini penyelesaian, jadi jauh lagi. Kenapa? Ucapan-ucapan dia itu memojokkan, membuat para pihak, terutama klien kami jadi katakanlah tersinggung, sakit hati dan segala macam, ya. Sehingga akhirnya mediasi yang mau dilakukan untuk kebaikan jadinya bubar gitunya, ya. Jadinya terhambat, ya kan? Kalau kita lihat sekarang statementnya dia, ini kelihatannya nggak mungkin lagi dipersatukan. Padahal dari awal tujuan kita adalah supaya ini bisa bersatu. Tapi sekarang statement itu udah keluar kok, ya dari pihak sana bahwa nggak bisa dipersatukan. Ya dia yang bertanggung jawab lah. Kalau dia bikin hancur rumah tanggung jawab dia bikin hancur rumah tangga orang. Ya yuk tanggung jawab secara moral nanti. Hidup ini nggak cuma di dunia, ya bertanggung jawab juga di akhirat nanti, ya. Nggak ada orang yang peduli kok. Mau hartamu 100 rukomu, mau kau punya apartemen 100, kita orang nggak pernah menikmati. Kalau memang kamu orang hebat, jual rukomu, ya, jual kau punya apartemen, sumbang itu fakir miskin, itu baru top, ya kan? Kalau cuma kaya menikmati sendiri, saya pikir biasa-biasa aja. Uang nggak dibawa mati, harta nggak dibawa mati, ya kan? Kebaikan yang dilakukan itu nanti yang dibawa dipertanggungjawabkan di atas. Saya pikir itu ya terakhir penutup dari saya. Bang, sampai melapor gini berarti berdampak untuk kehidupan Hotma, Bang? Siapa? Sampai dilaporkan seperti ini berarti memang tindakan dari Pak HP ini berdampak untuk Pak Hotma sendiri, Pak? Kenapa? Sampai dilakukan pelaporan ini, Bang, berarti tindakan yang dilakukan Pak HP ini memang sampai berdampak ke Pak Hotma sendiri, Pak? Ya dia mesti tanggung jawab dong. Artinya apa yang diucapkan dia pertanggungjawabkan. Makanya kita bikin pengaduan ke ini komisi pengawas. Ngomong apa dia yang tahu lah. Dia kan seorang pengacara hebat katanya. Ya dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak dalam kapasitas sebagai penerima kuasa. Ini kan udah di luar konteks dia bicara. Ya. Hari sendiri Pak Hotma sendiri nggak ikut? Gimana, Bang? Enggak. Memang kita sebagai kuasa hukum, memang kita yang memasukkan pengaduan ini. Sama aja kayak laporan polisi ya, pada laporan pertama sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum boleh aja masukkan laporan. Tapi pada saatnya nanti dinilai oleh Dewan Kehormatan bahwa ini layak untuk di follow up, saya pikir nanti panggilan untuk diminta keterangan tetap nanti Pak Hotma sendiri harus, karena dia yang mengadu. Kami mendampingi, kalau sekarang kami hanya memasukkan laporan. Saya pikir begitu. Kawan, ada lagi yang lain? Oke. Cukup ya? Oke. Yuk.